Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Tuhan memberkati kita dalam family, bisnis, marketplace, society, family, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah di seri yang kelima bahwa berani tampil beda dibuktikan dengan komitmen jadi terang. Artinya terang terus. Kalau berdasarkan Efesus 5 ayat 10-13 menekankan terang terus menelanjangi perbuatan kegelapan. Berani tampil beda dibuktikan dengan komitmen jadi terang, berarti terang terus. Di seri khotbah yang ke-6 ini, kalau kita memperhatikan Efesus 5 ayat 14, maka tekanannya terang terus dengan cahaya Kristus. Jadi orang bisa menjadi terang terus kalau dengan cahaya Kristus. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Teks Efesus 5 ayat 14 juga bisa dinyatakan dengan kalimat sehari-hari, bangun dari tidurmu, keluar dari peti matimu, Kristus akan memperlihatkan terang itu padamu. Kita telah mengetahui bahwa Allah menciptakan kita sebagai orang yang asli, yang original, dan Ia memberikan pola yang asli, yaitu hidup yang melawan arus dengan menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Pesan terpenting setelah kita memiliki yang asli adalah membuang yang palsu. Kepalsuan hanya membawa kematian. Ketika kita keluar dari peti mati kita, sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 14, maka kita menguburkan semua kehidupan lama dalam peti lama tersebut. Dengan demikian, kita bisa menjadi terang terus dengan cahaya Kristus. Kita sebagai anak-anak terang wajib menyingkapkan kepada orang lain akan dosa-dosa, berusaha menginsapkan mereka dari kejahatan dan bahaya dosa mereka. Dengan demikian, saudara-saudara, mereka akan bercahaya sebagai terang di dalam dunia. Paulus lebih jauh menyatakan atau menekankan kewajiban yang dapat dilakukan untuk menjadi terang terus adalah meneladani Kristus, Allah yang agung, yang telah menyediakan dirinya untuk membangun orang-orang berdosa dari tidur mereka dan membangkitkan
mereka dari kematian dosa, supaya mereka menerima cahaya dari Kristus. Efesus 5 ayat 14 yang menyatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangunlah dari antara orang mati. Ungkapan ini mengingatkan bahwa Allah meminta mereka bangun dan bangkit. Allah bermaksud supaya mereka berhenti berbuat dosa dengan cara bertobat dan menjalani suatu ketaatan yang kudus. Allah mendorong mereka untuk berusaha sekuat tenaga melakukan hal tersebut berdasarkan janji yang indah. Kalau kita perhatikan Efesus 5 ayat 14, selanjutnya menyatakan, dan Kristus akan memberikan cahaya kepadamu, atau Kristus akan menerangi kamu, atau akan bercahaya atasmu. Ketika kita berusaha keras untuk menginsapkan orang-orang berdosa dan memulihkan hidup mereka dari dosa-dosa yang mereka perbuat, berarti kita sedang meneladani Kristus. Seruan untuk bertobat dan berbalik orang-orang berdosa ini dengan panggilan untuk menjalankan kewajiban harus dilakukan dengan penuh semangat. Mengapa saudara-saudara? Karena wujud terang terus itu adalah dengan cahaya Kristus. Orang-orang berdosa harus bangkit dari kematian rohani, dan orang-orang kudus harus bangun tidur dari kerohanian mereka. Jadi orang berdosa bangkit dari kematian, orang kudus bangun dari tidur rohani. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang percaya semestinya jangan berbuat dosa lagi. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Orang percaya harus terus-menerus menjadi terang Kristus. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berani tampil beda dibuktikan dengan komitmen jadi terang, berarti menjadi terang terus. Kalau kita lihat Efesus 5 ayat 14, tekanannya adalah terang terus dengan cahaya Kristus. Berani tampil beda dibuktikan dengan komitmen. Jadi terang berarti terang terus. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan dari Efesus 5 ayat 10 sampai 14, maka ada dua prinsip yang dipegang teguh. Pertama, terang terus menelanjangi perbuatan kegelapan. Kedua, terang terus
dengan cahaya Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, di bagian pertama, yakni sesi ataupun seri pertama dan kedua khotbah, saya sudah sampaikan berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, konsisten terhadap keoriginalan, konsisten terhadap tampil apa adanya. Ada dua prinsip yang dipegang teguh. Pertama, original pasti bukan tiruan. Kedua, original dibuktikan benar adanya. Di bagian kedua, yakni seri ketiga dan keempat khotbah, saya sudah sampaikan berani tampil beda dibuktikan dengan konsekuen terhadap perubahan. Artinya mampu beradaptasi. Ada dua prinsip yang dipegang teguh. Pertama, perubahan tidak berarti menjadi duniawi. Kedua, perubahan bisa berarti melawan arus. Di bagian ketiga, yakni seri 5 dan 6 khotbah, saya sudah sampaikan berani tampil beda dibuktikan dengan komitmen jadi terang. Artinya terang terus. Ada dua prinsip yang dipegang teguh. Pertama, terang terus menelanjangi perbuatan kegelapan. Kedua, terang terus dengan cahaya Kristus. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan 6 seri khotbah dengan tema utama berani tampil beda. Immanuel. Amin.